Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sahabat Koridor.tv dan berita Desa.tv dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami sengaja mengundang teman-teman, ini mungkin kalau biasanya cuma berdua, bertiga kita podcast, ini agak rame nih ya kali ini. Bersama kita juga ada perjanjian kerjasama MOU nih. Ini teman-teman dari APEKNAS. APEKNAS singkatnya bermirip nih. Ya. APEKNAS. B, Pak. Beda ya. Besar dan perkasa juga. Singkatan apa ini Pak Ketum ya, Pak Ketum, Pak Pandi. Ya, singkatannya apa Pak? Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Oke, ini khusus konstruksi. Konstruksi. Ya, ini beliau ketumnya ya. Ini Pak Satria. Pak Satria ini Waketum ya, Ya. APEKNAS. Juga ada Pak Henry. Juga. Ya. Ada juga ini Pak Abdul Khair. Abdul Khair ini kebetulan ketua Desa Bersatu dan ketua DPD APEKNAS Sumut ya. Kebetulan besok mau dilantik juga anggota Dewan Provinsi ya. Selamat Pak Abdul Khair. Iya, terima kasih. Hari ini sengaja kita kumpul bersama. Pertama mungkin kita memang mau ada MOU ya, APEKNAS dengan APEKNAS. Iya. Kemudian ada temuan dan ada ini baru nih, ada produk baru ya, yang kebetulan teman-teman APEKNAS yang punya inisiasi ya. Dan begitu kemarin cerita, saya lihat ini kok menarik nih ya. Satu, menarik dari industri properti perumahan. Nah, ini kebetulan kan Pak Abdul Khair juga pengembang ya. Iya, pengembang. Di Apersi ya, di Apersi Sumut. Iya. Ya, ada beberapa proyek Pak Abdul Khair di Sumut. Ada 4 lokasi. Itu ada 4 lokasi. Iya. Nah, ini saya lihat produk ini pas dengan properti ya. Iya. Apalagi Medan Baru kan mau target 3 juta sekarang. 3 juta rumah. Ya, 1 juta di kota, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di desa. Iya. Nah, ini kan harus disikapi nih, baik dari sisi pelaku dan mungkin juga dari material, ya kan. Yang kedua dari desa, ya. Nah, ini desa kan juga sekarang isu ketahanan pangan juga sedang didorong ya. Nah, APEKNAS kebetulan kan kita ini sekarang berkumpul di organisasi induk nih, namanya Desa Bersatu. Di situ ada APEKNAS, ada APDESI, ada Kompak Desi, BPDI ada 2, dan ada PAPSI dan ada Parade Nusantara. Nah, kemarin kita sempat audiensi dengan Menteri Pertanian. Pak Menteri bilang tolong dibantu, kita punya target 3-4 juta sawah baru, ya kan? Nah, ini mungkin kita coba diskusi aja di sekarang. Pertama, apa sih produk yang dibikin sama teman-teman APEKNAS ini? Bisa nggak kita harapkan membantu juga pemerintah dalam program perumahan, cetak sawah, atau juga lebih jauh lagi mungkin untuk karbon, ya? Karena ini cepat atau lambat ini isu kredit karbon juga akan muncul. Saya pertama tanya ke Ketum ya, kenapa ide membuat Soilland nama produknya ya? Saya dengar ini menjadi solusi nih buat teman-teman perumahan, konstruksi. Kalau mau bikin jalan, udah nggak pikirkan banyak-banyak material, cukup dengan teknologi ini, itu udah bisa jadi jalan. Ya. Gimana Pak Fandi? Ya, terima kasih Pak Ketum APEKNAS, Pak Indra. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. APEKNAS itu Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, yang mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, sehingga semua asosiasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi itu harus dilakukan akreditasi. Dan alhamdulillah tahun lalu APEKNAS sudah lulus menjadi salah satu asosiasi jasa konstruksi yang terakreditasi melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK. Untuk itu kami menyadari bahwasannya asosiasi ini dibentuk oleh organisasi Jasa Konstruksi Nomor 2 2017, sehingga apapun namanya asosiasi itu berguna untuk mengangkat, menggunakan, memberdayakan anggota-anggotanya, terutama di
di para kontraktor maupun para supplier bahan material atau toko bangunan. Untuk itu juga ada kebijakan pemerintah kita terkait TKDN, Pak Ketum. TKDN ini Pak Indra, tingkat komponen dalam negeri. Bagaimana kita para pengusaha, para kontraktor juga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam dunia jasa konstruksi. Untuk itu kami Apeknas sendiri merancang satu ide inovasi ini sudah tahun lalu sudah kita lakukan riset and development. Nanti akan dijelaskan sama tim kita yang khusus untuk business development ya Pak Satria, bahwasanya kita masuk ke dalam pekerjaan sipil, terutama pekerjaan jalan. Kenapa kita fokus di jalan? Karena pertama terkait transportasi dan mobilisasi ini sangat penting. Pada umumnya di proyek-proyek itu mobilisasi untuk transportasi itu agak sulit karena ketiadaan kesiapan daripada jalan itu sendiri. Kalau kita lihat anggaran konstruksi pemerintah kita untuk infrastruktur jalan itu kan masih terbatas karena masih beberapa alokasi yang digunakan, sehingga menurut kami whatever project itu di mana, akses jalan itu paling utama. Harus ada duluan. Harus ada jalan. Nah, jadi kalaupun katanya tidak satu jalan ke Roma, dari filosofi itu yang kita ciptakan bagaimana jalan ini menjadi akses paling utama untuk menggerakkan semua roda ekonomi apapun itu di proyek. Dan proyek itu biasanya itu kalau kita cut and fill atau clearing land ya, land clearing itu kita menghadapi banyak fenomena permasalahan, dari mulai hujan, kemudian jalanan itu becek, dan itu bisa membuat waste time, efisiensi juga tidak efektif, sehingga kami memiliki satu inovasi bagaimana menemukan ya teknologi di konstruksi jalan. Teknologi di konstruksi jalan ini bukan jalan temporary, tapi bisa menjadi jalan yang permanen. Permanen. Ya, permanen dengan durasi waktu yang bisa kita sampaikan bahwasanya struktur kekuatannya sama dengan konkret yang saat ini. Kenapa? Kalau kita bicara konkret, kita bisa bicara AMP, aspal mix plan, itu semua keterbatasan akses, keterbatasan tempat-tempat konkret, dan mobilisasi ini kalau kita satu dirikan batching plan itu costingnya sangat tinggi, batching plan, dan rata-rata batching plan itu tidak akan memiliki return of investment bila mana itu jauh dari wiring-nya. Dari wiring. Dari posisi inilah Pak Indra, kita berpikir bagaimana kita tidak tergantung kepada mobilisasi, kita tak tergantung kepada di mana wiringnya, kita tidak tergantung kepada cuaca. Ya. Untuk itu kita buatlah satu teknologi yang namanya Soilen, tapi dengan catatan eco-friendly, Pak. Itu dia. Titik-titiknya eco-friendly. Why? Karena apapun efek daripada sebuah pembangunan itu harus kita pikirkan bahwasanya pembangunan ini akan berkelanjutan dan untuk kepentingan bangsa ke depan, sehingga kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan eco-friendly. Dan dengan eco-friendly ini satu hal lagi, kita juga mensukseskan program pemerintah terkait pencapaian komposisi TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Kita berapa persen? Kalau sekarang 48%, Pak. 40% itu sudah minimum requirement kita di bawah, di atas 20% ya. Jadi kalau teknologinya sudah kita miliki dan penemunya anak bangsa, why not? Gitu. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa implementasikan, dan kami sendiri Asosiasi Pelaksana Kontrak dan Konstruksi Nasional ini membutuhkan nih Pak kinerja yang bersama-sama dengan Apeknas ya, desa, baik itu berkolaborasi dengan desa desa bersatu atau dengan media, properti ya betul Pak.
Nah, itu pertama yang kami garis bawahi adalah akses. Iya. Selesai akses, maka kita akan mengarah kepada material konstruksi itu sendiri. Apa aja material konstruksi? Yang terutama di bata merah, di dinding, ya. Kemudian di di lantai. Kalau kita masih membutuhkan lantai, ya kita masih bisa menggunakan material atau produk yang kami tawarkan. Kalau bahasanya material yang kami miliki ini adalah material alam, yang ada di alam, asli di alam, Pak. Jadi kami hanya menggunakan teknologi yang kami memiliki satu komponen semacam chemical yang berinteraksi dengan air. Jadi kalau komposisinya 1:4, satu material kami soilernya 1 liter berbanding dengan 4 liter air. Jadi inilah yang dikatakan eco-friendly. Why eco-friendly? Seluruh penggunaan material yang menggunakan air itu eco-friendly, Pak. Iya. Mungkin saya bisa agak simpulin dikit nih. Jadi Soilen ini siapapun yang ingin bangun perumahan, ya, siapapun yang mau bikin jalan desa misalnya, itu nggak perlu lagi bawa material. Nggak perlu, Pak. Cukup lahan yang ada disiapkan dengan tanah yang ada di situ, terus menggunakan teknologi dan mesin mungkin juga ya, peralatan itu udah bisa dipakai. Bisa. Ready to use, Pak. Udah langsung. Ready to use. Termasuk nanti turunannya kalau ada produk-produk material yang lain. Iya, betul. Oke, ini saya pengen tahu detailnya nih, Mas Satria. Mungkin tadi Ketum dalam besarnya seperti tadi gambarannya. Tapi kalau ada orang awamnya seperti apa sih Mas Satria itu Soilen itu? Jadi Soilen ini salah satu bahan kimia, produk kimia yang berbahan dasar, kalau orang kimia bilang biodegradable. Biodegradable ini berbahan dasar yang ramah lingkungan. Sehingga banyak orang mendengar bahwa bahan kimia ini gimana nih pada saat pengoperasiannya nanti, penggunaannya, apa kalau bahaya buat kita operator atau alam setempat karena kimia gitu kan. Nah, bahan dasar ini bahan dasar polimer, Pak. Jadi aman untuk lingkungan, sehingga misal untuk digunakan di jalan perkebunan misalnya, ini aman, tidak berdampak pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar jalan yang akan ditreatment oleh chemical ini. Perbedaannya untuk chemical ini adalah tidak membutuhkan bahan material lainnya. Semen nggak perlu, batu nggak perlu, hanya tanah setempat seperti yang bilang tadi oleh Pak Ketum Pandi tadi. Jadi tanah yang ada di sekitar yang di situ aja kita treatment, kita bikin keras. Seperti tadi contohnya yang disebutkan, ini menjadi kendala di beberapa tempat, seperti halnya di perkebunan, pertambangan, di perumahan, atau konstruksi bangunan seperti pergudangan atau pembangunan baru lah Pak kita bilang gitu. Nah itu pertama itu adalah akses, seperti itu. Tepat sekali tadi akses. Ketika akses ini bermasalah maka proyek akan terjadi kemunduran. Nah itu. Nah pertama yang dipikirkan itu adalah efektivitas dan efisiensi. Ketika pembuatan akses di awal ini sudah makan biaya, ini juga akan terjadi pertimbangan dalam proyek itu sendiri secara keseluruhan, Pak. Jadi selain itu waktu. Apakah pada saat saya membuat ini pasti proyek ini pasti akan dibikin date waktu gitu kan. Nah, waktu ini kejar nggak? Ketika kita harus membuat limestone dulu untuk pemerasan jalan, ini mengcover nggak waktu secara keseluruhan? Kenapa saya bilang gitu? Kenapa ini Soilen ini jadi solusi? Karena ketika treatment ini dilakukan, ini hanya butuh waktu sekitar 6-12 jam itu untuk masa curing, dan itu jalan sudah bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi pertanyaan lagi mungkin tadi yang Bapak tanya ini seperti apa gitu kan. Banyak pertanyaan ketika tanah itu terkena air, itu akan menjadi licin dan jadi kendala yang baru. Nah, kalau ini sudah selesai masa curingnya, tanah yang tadi di treatment itu sudah tidak lagi Pak menjadi kembali ke bentuk semula, dia akan keras begitu aja dan tidak licin. Nah, seperti itu. Sudah rigid seperti ini biasa. Betul, sudah begitu. Nah, tingkat kekerasannya ini pun sebenarnya kita harus lakukan, artinya melihat dari segala jenis tanah yang ada di Indonesia nih kita bilang ya. Contoh untuk tanah merah atau
tanah jenis potsol atau tanah gambut dan lain sebagainya, memang itu ada beberapa treatment yang berbeda. Nah itu nanti yang akan kita berikan, artinya sejenis tawaran dari Apeknas untuk bisa mentreatment itu secara tepat. Gitu. Banyak yang didapat dari penggunaan produk ini, banyak sekali. Tadi salah satunya adalah efisiensi biaya. Itu efisiensi biaya itu sangat jauh turun, Pak. Besar sekali, Pak. Setengahnya pun nggak ada itu, Pak. Oh iya. Setengahnya biaya untuk pembuatan jalan pun nggak ada kalau dengan itu, apa aja. Gitu. Jadi artinya misalnya kita bikin pakai yang produk biasa 100, pakai ini 50%-nya. Nah, seperti itu. Jauh, Pak. Jauh sekali. Dengan hasil yang mungkin sama. Bisa sama. Dengan treatment ini, nah karena ini barang masih baru, Pak ya, Pak, mungkin ya seperti Bapak tadi Bapak aja mungkin baru, wah ada nih teknologi seperti ini, ada barang ini. Nah, jadi membuat orang tuh awam mengenai barang ini. Oleh karena itu, treatment-treatmentnya itu masih kita lakukan guidance dari pihak Apeknas gitu, Pak. Sehingga kita nggak bisa lepas karena apa? Kesalahan daripada treatment bahan kimia ini itu sia-sia, Pak. Sia-sia, tidak bisa menghasilkan kesempurnaan hasil yang seperti kita deskripsikan gitu. Nanti mungkin di sesi berikutnya ada penjelasan bagaimana cara mentreatment ini dengan baik, ya kan? Tapi artinya untuk seperti tadi saya bilang di awal, kalau untuk solusi jalan di remote area, di jalan-jalan pedesaan, ini sangat berguna. Waktu pun jadi cepat. Proses berapa lama nih gitu di treatment bisa curing itu 6 sampai 12 jam bawah matahari, Pak, asal jangan kena hujan ya. Kalau hujan nggak bisa? Hujan karena ini bentuknya cairan aja, Pak, tanpa ada bahan lain. Jadi dia mungkin nanti akan terjadi penurunan kualifikasi karena dia terbawa oleh air hujan. Itu karena dia belum bereaksi secara penuh, belum selesai reaksinya. Nah itu sih. Nah, aplikasinya selain untuk jalan tadi apa aja? Mungkin tadi Kentum sempat sampaikan juga kan, ada batu bata tadi, ada untuk mungkin material-material yang lain. Kalau untuk penguatan tanah boleh nggak? Misalkan ada jalan tol atau bikin dinding gitu, bisa dipakai juga kan? Kalau untuk kosmetik ya sih, Pak ya. Jadi untuk kosmetik artinya dia seperti pengganti plester, terutama untuk batu miring ya. Untuk batu miring itu Untuk tidak longsor? Ya, untuk pengganti plester yes ya, Pak. Longsor tanah tapi kalau miringan bisa juga. Memang pertanyaannya pasti seperti itu. Nanti apakah bisa, karena kan tanah itu pasti longsor, Pak ya, bukan ya? Betul. Itu yang kita katakan tadi, bahwasanya produk kita ini bisa diimplementasikan ke material dinding, terutama dinding pengganti bata merah, Pak. Oh, jadi bikin tanah ya? Kalau bata merah itu kan sekarang mau kita bakar, kita harus cari kayu kalau di desa-desa gitu ya, Pak ya. Jadi kita mau ajukan nih sama Apeknas desa, bagi para pelaku usaha batu merah nggak perlu khawatir, tidak ada kayu, tidak perlu pembakaran karena gunakan produk kita. Termasuk tidak perlu khawatir kalau tanah liatnya habis dong. Kalau tanah liat itu bisa dicampur dengan tanah bauksit, bisa dicampur. Tapi nanti kontennya akan berbeda ya, Pak. Karena tanah yang ada pasir juga bisa digunakan. Jenis-jenis tanah itu kan berbagai macam, tapi nanti hanya penggunaan campurannya saja yang akan berbeda-beda. Kami punya technical data sheet-nya nanti, dan setiap pengguna kami kasih tahu nih, untuk tanah gambut berbeda, untuk tanah bauksit itu berbeda, tanah catering beda-beda semua. Untuk curing hampir sama, Pak, 6 sampai 12 jam masa. Tapi pasti ya, karena ini kimia tidak membahayakan hewan, tidak berbahaya. Tuhan tadi termasuk orang, karena kan bisa dipakai di mana, di perumahan atau di mana. Tidak berbahaya, Pak. Pak Zuhair sebagai pengembang ya pasti tahu nih kesulitan teman-teman developer kan, begitu dapat lahan kan ya tadi harus bikin jalan dulu. Betul. Ya kan, entah pakai aspal atau pakai beton itu kan sudah dirapihin dulu. Kalau Pak Hoyer sebagai pengembang, sebagai pelaku
ini membantu nggak? Bisa langsung aplikasikan kalau ada lahan baru nggak Pak? Ya, pertama terima kasih. Bagi kami sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya penemu baru ini di batu bata. Karena yang jelas bagi kita pengembang ini kan pertama kali berusaha mencari harga yang lebih murah, Iya, apalagi subsidi kan? Iya, efektif dan efisien. Iya. Artinya kalau tadinya kita mungkin menggunakan batu bata dengan harga yang lumayan mahal, ataupun kadang-kala batu bata ini tidak senantiasa dia standby gitu. Iya. Kalau dengan adanya penemuan baru yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Apenas ini, artinya paling tidak sudah membantu lah. Dan bagi kami juga ingin membuat satu nanti paling tidak sebagai uji coba. Di daerah kita, bagaimana dengan batu bata yang baru ini bisa lebih efektif dan lebih murah harganya, bisa terjangkau, artinya paling tidak menguntungkan bagi kami seorang pengembang itu. Sekarang batu bata merah itu berapa harga? Tergantung situasi dan kondisi, harganya variasi. Kalau nanti musim pembangunan kontraktor banyak menggunakan batu bata, harga mahal. Berapa? Bisa sampai 600-an. 600. Iya. Nah, paling tidak nanti kalau ini harganya lebih murah, pasti kawan-kawan juga sebagai pengembang ini mencari harga yang lebih murah dan kualitas barangnya tidak kalah dengan batu bata lokal yang tadi dibuat oleh masyarakat itu. Ya, ini cuma baru batu bata ya. Jadi nggak perlu lagi nanti ada pembakaran ya. Nggak perlu lagi ada ngambil bahan kayu dari hutan untuk bakar itu ya. Tapi ini kan baru salah satu dari sebuah ini ya. Jadi kan juga ada jalan tuh yang bisa diaplikasikan, membantu nggak itu? Jalan terutama juga bagi kami pengembang ini kan memang sangat prioritas, itu sebagai kewajiban itu. Duluan itu malah disiapin kan? Iya, pasuk jalan itu kan harus disegerakan. Kalau selama ini mungkin kawan-kawan pakai paping block, dan ada juga yang sebagian pakai material aspal. Kalau ini bisa nanti langsung tanahnya dijadikan sebagai bahan materialnya, ini kan sudah membantu, artinya tidak perlu lagi kan. Artinya sebelum pun pembangunan dibuat, jalan ini sudah jadi. Ini dan cepat gitu. Dan cepat proses. Apalagi tadi katanya bisa 12 jam. Iya, udah bisa pasang udah bisa pasang billboard itu ya. Iya. Karena teman-teman kan kadang-kadang belum siap jalannya, masih pakai tanah biasa kan? Karena begini dia, mereka kenapa selama ini jalan itu belakangan? Karena takut kalau jalan ini dibuat duluan, sementara pembangunan belum terlaksana, ini kan rusak nanti jalan. Tapi kalau dengan dengan penemuan ini bisa dijamin, paling tidak kan tidak takut lagi kita. Material masuk tidak terganggu dia kan begitu kan. Artinya bisa kita siapkan dulu pasum ini, sekaligus kita bisa membangun begitu. Ini bisa kita nanti juga sampaikan sama kawan-kawan yang ada pengembang di Sumatera Utara. Iya. Kalau batu bata tadi salah satu contoh material itu berapa besar hematnya, efisiensinya? Kalau tadi kan berapa? 600-an. 600 beli batu bata. Ya, kalau batu bata kita Reman brick ya. Reman brick ini dia size-nya berbeda. Dia modelnya kayak kayak model Lego gitu. Jadi dia tinggal pasang klik-klik gitu aja. Ya. Itu besarnya, size-nya itu lebih 2 kali lipat dari bata merah. Dan kita hanya menggunakan mesin press konvensional dengan campuran produk kita. Ya. Mungkin kalau dikonversikan itu bisa sekitar di bawah 300 rupiah. Murah Pak? Di bawah 300 rupiah. Ukurannya lebih besar? Ukurannya lebih besar. Terus harganya? Harganya di harga operasional ya Pak.
produksi itu 300 miliar. Karena kalau di kami itu kami hanya menghitung RAB operasional saja. Karena nanti ini produk ini kita launching ke pasar-pasar atau ke distributor atau reseller. Tapi ini bekerja sama dengan pengrajin yang udah ada. Rencananya itu hari ini kita MOU Pak supaya ada ke BUMDes ya Pak. Oh iya. Maksud saya jangan sampai pengrajin yang udah bikin-bikin itu. Jangan, kita tetap harus arahkan. Iya. Jadi kita mas pro-nya, kemudian kita serahkan ke para pelaku usaha UKM tadi. Oke, justru kita bantu. Itu Ya, bisa iya, lebih Pak. cepat, Iya. lebih. Justru itu kami sangat mengharapkan bantuan desa bersatu ini Pak. Iya. Ya, mungkin untuk Iya. masuk ke desa-desa ya, karena batu bata bikinnya juga banyak Di desa-desa. Iya. Oke. Raw material kan tetap ready. Iya. Satu hal lagi Pak, yang untuk Soilend ini setelah tadi misalnya di developer mau menggunakan jalan yang sudah dibentuk dengan Soilend, terus dia mau melakukan aspal mix AMP tadi, boleh langsung Pak, tanpa ada preparation apapun, Langsung gelar ya. langsung gelar aspal. Iya. Nah itu kelebihannya Pak. Pertanyaannya menggigit nggak? Gigit ya. Iya. Karena ya tadi itu sifatnya tambahan aja. Tambahan. ya, Bisa dipakai. bisa. Ya, kan biasanya ada tanggung jawab tuh Pak ya, developer untuk aspal. Ya. Nah, itu jadi nggak perlu lagi Pak menggunakan treatment lain, langsung aja. Tapi ini kalau hujan atau apa nggak licin sama sekali. Tidak licin. Udah seperti Tidak licin. aspal atau beton ya. Ya, tidak licin, tidak kembali ke bentuk semula karena di waterproof bentuknya, air langsung. Emang itu di situ ada pematangan konstruksi juga di akhir Pak ya, supaya air tidak mengenang di tengah gitu. Iya. Tadi kalau kimianya aman lah ya. Aman. Kalau kekuatan tekan ininya gimana? Kekuatan Udah pernah dihitung? Kekuatan tekan itu kalau kita coba di waktu di jalan Howling Road itu dilalui oleh truk dengan muatan 50 ton lebih, kalau nggak salah 55 ya. Itu udah belum berikut truknya itu ya masih aman dia Pak. Aman dia. Masih aman. Asal dengan syarat tadi ya treatmentnya tepat, cara treatmentnya tepat gitu. Artinya gini, kalau bicara treatment, semua daerah beda-beda ya treatmentnya ya. Iya. Tapi itu bisa Bisa. diaplikasikan Bisa. semua. Bisa. Oke. Unsur materialnya Pak Indra. Jadi untuk itu produk kita ini kita ada jaminan Pak, garansi. Jadi nanti Pak Indra detail. Jaminnya seperti apa? Maksudnya kalau pada dipakai? saat nanti eksekutornya dari tim Apeknas, maka dari mulai riset ya, dari mulai treatment sampai jalannya ready to use, itu akan kita cover dengan asuransi. Artinya apa? Di sana akan ada pemeliharaan misalnya setahun, 2 tahun, itu akan kita cover dengan asuransi Pak. Asuransi pemeliharaan mungkin Pak Indra lebih paham yang terkait asuransi ya. Tapi nggak ada ini ya, tadi kalau bicara treatment, kalau dia agak tajam ininya apa? Curam. Kan itu nggak ada masalah. Nggak ada isu Pak. Karena dia nggak licin. Iya. Artinya bisa kalau ada lahan misalnya bikin untuk semua ini pakai Soilend rata, di situ mungkin dibangun apalah di atas itu juga bisa langsung begitu. Bisa. Biasanya penggantian septic tank. Septic tank itu bisa kita dengan Soilend ini. Gimana? Kalau septic tank itu gimana? Untuk dari sisi developer nih? Kalau biasa kami memang sistem itu materialnya dari batu bata. Batu bata. Jadi sudah siap memang. Pakai semen kan? Batu batanya? Tidak di plaster dia. Iya, cuma di susun. Nanti dicor di atas pakai pembesian juga. Ya. Itulah selama ini yang kita lakukan. Nah, kalau pakai aplikasi Soilend seperti apa? Ya, kalau nanti memang ternyata itu lebih efisien dan kualitasnya tidak kurang dari yang selama ini, kita pasti pakai yang baru lah. Jadi tinggal dibolongin, terus tanahnya itu dikasih treatment Soilend. Soilend itu tanah apapun dia, baik itu tanah merah, tanah gambut ataupun jenis tanah yang ada di lokasi itu, ya itu tinggal kita pasang atau kita kasih tambah wire mesh Pak.
di atasnya. di atasnya. Kalau itu sekelilingnya. ya wire mesh itu kan lebih murah dibandingkan besi bertulang. Nah, Iya. karena kekuatannya juga tidak diragukan untuk wire mesh. Maksudnya pengganti bata tadi yang Bata. susu- Ya bata, itu apa? Tetap bata. tetap bata pak. Oh, bata yang dibikin dari ya, pabrik tadi. dari soilet tadi. Oh, dia nggak bisa langsung plug di di septic tank tadi itu pakai soilet, nggak bisa. Karena ada tekanan, ada pressure yang dibutuhkan pressure. Iya. Pak. Ya, jadi kalau kita Pemadatan. misalnya pemadatannya kita gunakan 10 Newton, Oh. berarti kekuatannya 10 Newton. Tapi kalau tanpa ada kekuatan tekan, Iya. press koefisiennya tidak ada, berarti dia nggak akan bisa digunakan. Jadi tetap akan Nah, kekuatan itu berdasarkan kekuatan daya tekan. saya tekan. Ya makanya kalau mesin cetak bata kayak itu ada dua jenis, satu yang konvensional dan satu yang menggunakan hydraulic press ya. Dan itu pasti lebih kuat karena hydraulic press ya. Jadi itu dua kondisi yang kita tawarkan. Yang pertama konvensional stretching press namanya, kemudian satu yang menggunakan hydraulic press gitu Pak Indra. Iya. Itu kan tadi penjelasan lebih banyak kan itu di bawah ya, posisi bidangnya gitu. Ya. Kalau misalnya dia di atas, Rooftop ya, uh, rooftop area kita belum implemented, terutama untuk ducting, pengganti ducting kita belum implemented karena memang ada satu kalau untuk ducting itu kita harus lakukan kajian komposisi material yang digunakan. Itu mungkin ke depan kita under study, under riset dulu. Untuk saat ini belum ke arah sana. Mudah-mudahan ke depan kita butuh 6-8 bulan ya biasanya untuk riset. Karena kita memang fokus pertama di akses jalan dulu, kemudian di pengganti bata merah, ya, di bricknya, itu dulu. Kita fokus untuk top coat, sepertinya kita akan lakukan dulu. Kalau ini riset. dinding, batako udah. Kalau dinding itu masih kita rekomendasikan kepada pengganti plester. Mengganti plester, terutama untuk di pembangunan batu miring. Nah, kalau batu miringnya kita masih arahkan dia pengganti plester batu miring. Nah, itu kita bisa recommended. Tapi untuk menjadi batu miringnya kita belum rekomendasikan. Karena kan biasa batu miring itu batu-batu kali itu ya gede-gede. Nah, jadi kita belum ke sana Pak Indra. Tapi untuk jalan tadi udah ada uji itu ya. Ada sampelnya, Itu sama dengan beton atau apa untuk uji. Iya. Ada Sama sampel. pakai di sini ya. Ada sampel. Tapi ini udah standby nih. Kalau ada yang memang Standby Pak, mau standby. coba Iya. pakai pasang dimanapun udah bisa ya. Kita siapkan riset untuk assessment dulu ya. Assessment di setiap lokasi itu berbeda-beda kualitas tanahnya Pak, jenis tanahnya. Ini jenis tanah potsol Pak. Dia kalau kena hujan dia licin luar biasa dan tidak tembus air. Ya. Nah, Ini udah pakai sebagai- teknologi kita. Ya. ini penghalang sekali nih untuk para kontraktor membangun perumahan atau membangun gedung untuk aksesnya. Itu tanah ini nih yang luar biasa. Apa beda? Jadi beda tanah nih. Beda Jadi tanah. kalau potsol itu ada 2 lapis Pak. Heeh. Yang atas itu lapisnya warnanya ini, Heeh. yang ke bawah dia lapis ini. Warna kuning ya sebenarnya. Oh. Nah, kuning kemerahan. Iya. Tapi kekuatan sama. Kalau dari Sama. treatment Ini sama. makanya ini saya ambil yang paling parah. Ini yang paling parah, yang paling licin. Nah ini yang bagian bawahnya. Tapi kalau untuk jalan warna bisa kita samakan, mau hitam gitu. Kita ada bisa Treatment. by request ya. Kalau misalnya bapak mau treatment itu tanah nanti di surface-nya itu warna hitam, kita bisa bikin itu dengan reaksi kimia ya pak, bukan ink atau pewarnaan ya. Karena kalau pewarnaan kena matahari, kena hujan dia luntur dia. Iya. Ini reaksi kimia nanti hasilnya. Iya. Tadi yang menarik tadi informasi kena ada asuransi juga ya Pak Henry. Ini seperti apa asuransi?
Untuk siapa? Biasanya gini Pak, kita kan dari mitranya Menteri Keuangan juga ya, dalam segala untuk membantu APBN dan APBD di mana-mana. Artinya kan setiap dana-dana APBN, APBD itu sudah di launching di LPSE Pak ya. LPSE itu adalah artinya akan ada diunjuk sebagai pemenang untuk mengerjakan suatu proyek tersebut. Nah artinya di situ akan ada perikatan si obligee dengan si kontraktor. Nah, biasanya itu ada regulasinya, di saat dia tender itu dia biasanya menyerahkan namanya bid berbayar, namanya penawaran. Artinya kalau dia menang tapi dia melepas daripada kemenangannya ini, dia itu akan diklaim. Artinya negara sudah mengeluarkan dana kan untuk dana APBN ini. Dan dia juga nanti kalau sudah meninggalkan kontrak antara si obligee dengan si prinsipal atau si kontraktor, dia kan harus mengikat itu namanya 5% performan berbayar. Performan itu artinya si obligee itu nyaman dengan suatu surat keyboard atau bank garansi yang sifatnya ya bertanda kalau si kontraktor lupa prestasi tidak menyelesaikan secara ini, negara juga bisa tidak akan kehilangan dana tersebut. Artinya direkovery dengan asuransi bank. Kalau begitu juga kan artinya setiap pengusaha kecil juga, setiap kontraktor akan dikasih juga fasilitas namanya uang muka Pak. 20% untuk modal kerja nanti akan dipotong dari sisa termin-terminnya gitu kan. Nah itu juga artinya kalau negara sudah memberikan uang muka, artinya agar tidak kekhawatiran dia akan memberikan namanya advance payment bond kan. Nah di sini kami sebagai pelaksana pelaku daripada mitra kerja, sebagai konsultan asuransi dan perbankan dan sebagai general insurannya, setiap di dokumen tender mungkin Pak Khairul juga tahu itu ada yang namanya harus konstruksi, hubungan konstruksi itu ada namanya asuransi ORIS ya. Artinya liability, artinya saat kita membangun itu juga saat membangun suatu gedung terjadi kerusakan karena alam, yang kontraktor nyaman saja sudah ada asuransi yang mengcover proyek tersebut. Dan misalnya juga alat berat kita ada yang melintas mengenai itu, ada juga namanya liability, party liability Pak, namanya artinya pihak ketiga juga di cover. Jadi setiap pelaksana konstruksi juga nyaman dalam sisi keuangannya. Istilahnya kalau istilah kami, paksakan bayar uang kecil agar tidak membayar uang mahal ya. Itulah konsep dari asuransi. Ya dimana proyek Bapak contohnya kita ada 10 miliar, terjadilah suatu gempa bumi atau apa melebihi, artinya kan Bapak gak usah takut lagi, sudah ada membayar premi kok. Jadi artinya selama itu force majeure dan memang action of God, ya itu asuransi sudah siap untuk menggalang semua yang premi yang Bapak bayarkan tadi yang kecil itu agar tidak membayar uang besar gitu. Ya. Artinya ini buat kontraktor ya? Iya Pak, jadi semua kita ada terintegrasi karena segala pelaksana untuk konstruksi Indonesia ini tidak jauh dari APBN dan APBD. Justru itu kita bisa jamin produk kita Pak dengan asuransi tadi. Dengan bantuan desa bersatu nih. Asuransi udah siap ya? Udah siap. Ya, Kita untuk asuransi membiayai nanti akan ada namanya setiap itu kan dia dipaksakan bisa dari asuransi dan bisa juga dari bank garansi Pak. Nah, itu kita kerjasama dengan bank-bank Himbara, himpunan bank negara dan APBD. Kalau memang itu APBD ya berdasarkan wilayah mereka, misalnya Pak Eri di Sumatera ya kalau Sumut lah kita. Jadi memang sudah ada itu kita nanti rekanan ISG namanya asuransi kredit Indonesia atau Jamkrindo dan ada juga Jasindo. Jadi semua itu adalah sekarang sudah holding Pak. Jadi sudah berbagi resiko lah. Jadi saya mau balik ke Pak Khairul sedikit nih. Kebetulan beliau udah mau dilantik juga nih. Pak anggota dewan. Ya, kalau kita ambil skup Sumut aja. Kalau Pak Khairul lihat udah ada produknya yang lebih efektif, lebih efisien gitu kan. Terus
ada jaminan asuransi juga, Iya, ya. iya. Kebutuhannya dari desa ada, dari developer juga ada, gitu. Ada nggak perlu dibuat apa kebijakan regulasi yang mungkin nanti yang godok nih Pak Abdul Khair juga di Sumut. Sumut nih. Iya, iya. Nanti kan juga ikut ke pusat juga kali Iya, kan. benar. Perlu nggak itu Pak? Eh. Kalau dilihat ininya ya kebutuhan. Sebenarnya kalau kita melihat dari proses selama ini yang dilakukan tender, apapun namanya yang berkaitan tentang jalan, ini kan semua sudah ada regulasinya, ya kan? Iya. Menggunakan material yang selama ini dipakai itu, tentu saja itu sudah diatur dalam Iya. ketentuan. Standar ya. Maka bisa dia ikut proses tender, NTSE dan sebagainya. Nah, kali ini kan kalau sifatnya kontraktor, saya rasa di mana dia lebih dapat menguntungkan yang lebih baik, dan kedua juga kualitas mungkin lebih baik, pasti mereka cenderung ke situ. Nah, hanya saja persoalan regulasi ini kan tentu tidak bisa serta-merta. Ini kan ada proses ya, proses. Artinya ketika nanti produk ini sudah memang bisa dijadikan sebagai satu pengganti alat yang lain, pasti ini juga nanti harus dibuatlah regulasinya. Paling tidak kami terutama juga kalau DPR kabupaten dan provinsi ini pasti sangat mendorong, apalagi ya kita tahu kan selama ini bahan baku yang diperoleh oleh kawan-kawan kontraktor di bawah itu untuk workmik, aspal dan sebagainya itu kan susah, itu bisa dikatakan hampir monopoli ya. Monopoli. Nah, jadi dengan adanya ini nanti paling tidak ya kita juga ikutlah memberikan apa sedikit kepada kawan-kawan kontraktor supaya paling tidak ini cepat dibuat regulasinya, supaya ini salah satu juga bisa ikut berproses dalam tender. Nah, itu apalagi berkaitan tentang jalan-jalan desa ya. Kalau kita lihat di Sumatera Utara itu jalan yang paling banyak dilalui itu ya masyarakat ini di desa-desa itu. Nah, dengan kemampuan APBD, APBN yang hari ini masuk untuk jalan-jalan ini kan sangat terbatas. Apalagi jalan kecil-kecil ya, sangat terbatas. Artinya kalau ini sudah mendapat regulasi dan harga juga bisa lebih murah, pasti kita akan dorong lebih cepat ini supaya ini salah satu bisa berproses untuk ikut tender gitu. Nah, hanya saja bagaimana nanti tentu Pak Pandi ya kan mendorong juga ya kan dari sisi sebagai penemu awal ya kan memproduksinya, mendorong pemerintah bisa lewat kawan-kawan yang ada di DPR RI ya kan, lewat Kementerian PUPR. Kalau masyarakat desa saya rasa mengikut saja itu Ya, pengguna itu. pengguna pasti mereka sangat senang. Nah, inilah sama-sama lah nanti ketua PENAS ya kan, ketua desa bersatu. Nah, ini akan kita dorong pemerintah ini kan supaya segera paling tidak bisa menggunakan produk daripada PENAS ini. Karena hampir nggak ada alasan untuk tidak dipakai. Iya. Dia Eco-friendly. Material ada di mana-mana. ya. Lebih murah juga, gitu kan. Dan satu lagi Pak Indra, kita juga berfokus kepada yang namanya tadi kredit karbon, terutama kalau bicara pembakaran, karena kalau kita menggunakan aspal ya, itu kan ada pembakaran, ada polusi yang ditimbulkan. Ini no polusi ya Pak, secara polusi udara. Jadi bukan hanya pembakaran untuk batu bata tadi. Iya. Tapi yang berkaitan dengan pembakaran untuk melakukan pengerasan itu kan harus ada beberapa proses ya. Pertama proses pembakaran. Nah, ini hanya proses pressing, tekanan.
Iya, Nah, iya. Tidak perlu dipanaskan seperti Tidak aspal. perlu, Pak. Oke. Tidak perlu ada pemanasan. Ini juga mengurangi ini ya, apa namanya, efek rumah kaca. Iya, 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 iya. Nah, kalau desa-desa sudah masuk, kita bisa kontrol di desa-desa itu apa namanya, pencemaran udara akibat ini asap ataupun ini iya. karbon ya. Iya. Ini kan sudah sangat membantu untuk kredit karbon. Gitu. Iya, iya. Ini sayangnya kredit karbon masih belum populer nih. Belum ya. populer. Iya, padahal ini ke depan penting sekali. Penting. Iya. Saya udah ada yang menghubungi itu dari carbon credit itu. Bagaimana caranya Pak untuk mengganti tungku-tungku warga desa itu, ya dengan Ini salah satu tanpa pakai bakar kayu, ya kan? Terus sampai air, tapi pikir gitu tuh untuk saya bilang air apa hubungannya untuk dibenahi gitu kan untuk karbon. Rupanya makin jauh ngambil air, nah ngerokoknya makin banyak katanya. Iya. Kalau didekatin sumber air itu katanya kan, ya kalau mau ngerokok paling setengah. Efisiensi power gitu. Iya. Tapi ternyata larinya ke asap. Oh gitu. Iya kan, jadi ke depan nih kelihatannya wangi banget. Itu. Tapi terakhir nih Pak Ketua, untuk cetak sawah, apa kebutuhan kalau pemerintah program cetak sawah nih 3 juta sampai 4 juta dengan penggunaan soil land? Ya, ini tanggung jawab moral kita yang wong deso ini Pak, yang bermigrasi ke metropolitan. Itu kita akan memberikan sumbangsi yang pertama, kalau kita ingat tuh ada bedeng-bedengnya. Contoh sekarang ini pemerintah Tiongkok sedang mempersiapkan sawah-sawah dengan penggunaan konkret. Jadi lereng-lereng, bukit-bukit itu mereka bedeng-bedeng, dan bedeng itu menggunakan konkret. Nah, kalau dengan teknologi kita nggak perlu konkret, hanya menggunakan chemical kita, maka konkret bedeng-bedeng itu setelah dilakukan treatment, ya, maka mereka akan bisa diakses, bisa dijalani para petani. Bedeng itu yang pematang itu. Pematang itu Pak, pematangnya. Jadi kalau per 1 hektar itu berarti 1 hektar itu kan 10.000 ya. 10.000 itu berarti kita bisa buat 100 kali 100 ukurannya. Jadi bedengnya itu 4 persegi sesuai dengan bentuk lahan ya. Apakah dia 4 persegi atau apa namanya? Ini kita bisa lalui Pak, bedeng-bedeng ini Pak, keras. Kalau musim penghujan itu kan becek itu Pak, belum lagi rumputnya, belum lagi bunuh rumputnya pakai pestisida, ya. Jadi kita bisa menciptakan satu cetak sawah yang di bawahnya air itu bisa tetap absorbnya itu kita kurangi ya. Jadi kalau airnya itu bisa kita kontrol secara irigasinya, di sawahnya itu sendiri bisa. Kalau apa ya tinggal bukaan aja ya. Buka itunya aja. Iya. Nah, kayak pinhole-nya lah Pak. Pinhole, Ada ya. pinhole. Jadi kita bedeng itu kita bentuk 40 kali 40 cm ya untuk space-nya 40 cm, terus kita siapkan bedeng-bedeng tadi dengan pinhole. Jadi pada saat air banyak kita buka pinhole-nya. Itu yang untuk implementasi cetak sawah yang kami tawarkan dengan penggunaan teknologi kami. Sehingga yang pertama bisa menghemat penggunaan pupuk Pak. Karena pupuknya itu tidak lari ke tanah terus gitu. Yeah. Nah, stop ya Pak. Stop ya. Jadi kita kasih semacam lantai seperti kolam ikan, di sawah itu Pak. Berapa? Tanahnya itu bisa 20 cm, 10 cm ketebalannya, itu bisa kita atur. Nah, tetap tadi pola penggunaan seperti untuk jalan tadi. Iya. Jadi sawah-sawah itu setelah pengerasan dilakukan, treatment tadi, baru kita masuk ke tanah-tanah lumpurnya 60 cm daripada dasarnya untuk tanam. Sehingga penggunaan pupuk Pak lebih efektif. Pupuknya tidak terabsorb ke dalam. Airnya juga bisa. Jadi itu. Jadi ini yang kami tawarkan ke Abdesa Pak. Jadi ke Abdesa. Selama ini nggak bikin begitu ya? Ini karena tanggung jawab moral tadi wong deso, itu sampai ke sana kita memang lakukan risetnya.
gitu untuk penggunaan produk ini gitu Pak. Ya mudah-mudahan nanti Pak Indra Jadi nggak perlu dibajak lagi dong. dia hanya dibajak secara ini ya, semacam apa namanya? Reader Kecil pakai Reader. aja, cuma buat titik-titik Iya. aja. Iya. Oh, itu lebih ini Jadi lagi. teknologi ini kan sebenarnya banyak ya, orang berpikir apa jadi petani gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat petani berdasi. Iya. Karena ada teknologi yang mendukung. Petani berdasi Pak. Nah, jadi tinggal ini yang kami tawarkan teknologi kepada desa bila Pak mana Petnas. ya Pak Petnas Iya. karena apa namanya ada soulmate-nya gitu Iya, soulmate betul. Petnas sama Petnas. Petnas sama Petnas Iya, iya. hanya beda B dengan P. Iya. B ini besar, P ini perkasa. Besar dan perkasa ini Pak. Tapi kalau ada orang Iya. tanya, berapa sih biayanya kalau untuk bisa pakai produk ini, atau dia mau jadi misalnya nanti BUMDes boleh juga nih kita bisa buka usaha kontraktor juga gitu kan untuk Ya. sampingan BUMDes gitu kan, gimana caranya tuh? Ya, yang pertama nanti kami akan kasih full package ya. Full package-nya meliputi yang pertama pelatihan, kedua produk. Pelatihannya berbayar enggak? Ya satu paket Pak. Satu paket itu ada sertifikat. Ada sertifikat dari Apenas ya, Oke. dari Apenas. Kemudian dia satu paket dengan material, ya, satu paket dengan apa namanya alat. Oh, alatnya, juga. ya, alatnya. Oh. Jadi itu kita siapkan dalam satu paket ini, dan ini akan kami cover dengan asuransi tadi yang disampaikan Pak Indri. Oh. Akan kami cover dengan asuransi tadi. Jadi 100% uang kembali nih Pak Indri. Iya. Kalau gagal. Kalau gagal, nah, jadi kita kasih itu. Kalau gagal kita akan apa namanya akan recovery 100%. Artinya misalnya saya nih di desa, saya anggota BPD, kebetulan paham juga tentang kontraktor, saya bisa ikut gitu ya, Bisa, untuk bisa dapatkan paket tadi itu. bisa Pak. Bayarnya berapa gitu? Ya, kalau untuk bayar kan biasanya gini Pak ya. Biasanya itu ada di desa itu ada BUMDes atau KUD, Koperasi Unit Desa, Koperasi Unit Desa ataupun Badan Usaha Unit Desa. Nah ini mungkin yang bisa diapakan secara komersil ya. Cara di komersil nanti kita akan jual paket-paket itu dijadikan semacam reseller ya Pak ya. Reseller BUMDes ataupun apa namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Gitu Pak. Harganya mungkin belum ini ya. Kalau harga dia tergantung ini ya Pak ya, tergantung permintaan. Misalnya satu desa itu dia satu equipment, 2 equipment, 3 equipment. Jadi kita tidak jual apa namanya satu paket unit, tapi kita bisa sesuai dengan kebutuhan aja Pak. Customize. Karena nggak semua punya kemampuan yang sama secara finansial. Jadi kita niatnya membantu sambil berbisnis gitu. Oke. Ya, gitu Pak Indra. Pak Satria, ada yang mau sampaikan lagi mungkin terkait teknisnya gitu? Teknis, kalau mengenai teknis ini memang ya dari beberapa banyak kami discuss dengan pihak user, banyak pertanyaan mereka juga di lokasi mereka itu tanahnya itu dominannya pasir. Ya, pertanyaan itu seperti itu bisa atau tidak? Kalau tanahnya bisa ditambah, artinya tetap butuh tanah karena ini namanya untuk stabilisasi tanah bukan pasir. Iya. Nah, jadi saya bilang kalau tidak ada tambahan tanah dari luar untuk bisa menambah komposisi tanah di daerah itu tidak bisa saya bilang. Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya di pesisir nih. Pesisir di tidak pantai itu udah nggak bisa. Kita lihat juga kalau misalnya di situ tanah yang dominan bisa. Bisa. Tapi kalau pasir yang dominan tidak bisa Pak. Gitu Pak. Daya rekatnya. Iya. Ya, karena ini buat tanah, karena tanah ini punya komposisi yang unik gitu ya, karena pohon pun bisa tumbuh di tanah bukan di pasir kan Pak. Jadi itu yang kita itu yang reaksi ini kimia ini bereaksi terhadap unsur yang ada dalam tanah itu, gitu Pak. Gambut bisa ya? Gambut bisa. Bisa gambut. Karena di Kalimantan Tengah itu nggak ada yang ngurusin tuh, wah seluas-luasnya bisa gambut semua. Iya. Tapi memang treatment khusus ya Pak, karena gambut ini
Kalau kita perhatikan situ banyak kayak seperti ranting-ranting busuk, kayak dia mudah terbakar atau apa, itu ada treatment khusus dia. Treatment khusus itu pengaruh dengan biaya juga nggak? Pengaruh Pak? Akhirnya bisa lebih mahal juga. Bisa lebih mahal. Biasa. Bisa. Tapi pasti lebih murah dibanding yang Tetap biasa. jauh lebih murah tetap. Iya. Pak Henry mungkin ada terkait asuransi tadi yang ditambahkan. Prinsipnya sih kan mengikuti regulasi Pak ya dari negara juga yang namanya setiap dana APBN atau APBD bahkan merupakan samping daripada proyek walaupun di BUMN atau swasta asuransi mampu dengan kapasitasnya dia siap Pak untuk melakukan recovery selama itu claimable asal jangan tidak dibuat-buat gitu. Pak Khoir terakhir. Saya pertama sekali kalau bisa nih ya, karena kebetulan saya juga sedang bangun perumahan. Oh, oke. Tidak salah lah Iya. supaya ada sebagai sampel. Oh, ini ada terlalu menarik nih. Tuh. Nanti kita bikin di Sumatera Utara Rumah sampel, rumah contoh. contoh dari produk ini, Ya. dan kalau bisa coba bagaimana RAB dari ini supaya sebagai bahan perbandingan buat saya. Ya, Siap. kan? Iya. Kalau TV rumah kita itu kan TV 36 ya. 36. Jadi udah bisa bayangin lah, nggak usah bayangin jumlah luas tanahnya. Ya. Kalau 36 TV 36 nampaknya 36. Nah, artinya kalau couple scope kalaupun satu RAB-nya coba dengan material ini berapa. Nah, kira-kira kalau bisa nanti ada waktu kita buat di lokasi saya dulu. Oke. Di Di mana? Di Stabat. Stabat itu di Langkat. Langkat. Utara. Iya. Itu apa aja? Kalau di Rantu Prapat jauh kali ya. Stabat aja kan dekat masuk tol, ya kan? Itu apa aja nanti? Untuk jalannya, terus untuk dinding. Atau Apa rumah aja dulu satu dari material ini, RAB-nya nanti berapa? Bisa pakai akses jalan langsung ke rumah itu Pak. Langsung. Langsung Bisa. kita mainkan ya. Akses saya jalan memang satu. sudah ada sebagian. Iya. Boleh juga nanti. Boleh. Boleh. Kan nanti kita bisa buat akses rumah ke rumah. Ya. Akses rumah. blok-bloknya. Ya, gitu itu aja. kan. Ya kebetulan akses ini kemarin kan saya ajukan ke Perkim, tapi belum tahu saya tak keluar enggak. Kalau memang kan bisa juga, tapi kemarin Nanti pertama itu bisa masukin program ini ke itu. ya Perkim. Iya. Makanya regulasi dulu. Iya. Karena beda speknya kan. Iya. Speknya lebih murah mana? Iya. Harusnya diambil ya. Iya, makanya kalau nanti udah kita buat sampel di sana, ini kan bisa kita sampaikan ke kawan-kawan. siap. Ya makanya perlu tadi rumah contoh itu. Iya, Itu. itulah. Kalau perlu kita undang PUPR. Iya, kan? bisa. Nanti kita Sama Menteri Desa. Iya, Pak. betul. nanti betul. ya. Iya, boleh itu. Itu kan di desa itu kan. Ya di desa. Iya. Udah dua langsung tuh, jadi perumahan. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat Nih. program 3 juta rumahnya Pak Iya. Prabowo Gibran ya. Iya. Jadi ada kok produk yang bisa support itu jadi lebih cepat dan murah. Dan materialnya ada di desa. Ada di desa. Ini nggak jauh-jauh ya. Nggak perlu mecah-mecah batu gunung kan? Iya. Ya. Ya, oke, menarik. Itu saya. Ya, oke Pak Ketum, Pak Siap, Adi, terima kasih, Pak Indra. saya Pak Henry, Pak Abdul Khoir ya. Hampir 2 jam juga kita ya diskusi tentang soil land ya, ini menarik menurut saya, ini bisa diaplikasikan baik untuk di perumahan, di properti maupun untuk di desa-desa ya. Tambahan tadi untuk cetak sawah baru, saya belum bayang juga kalau di bawahnya bisa kita kasih alas ya. Alas. Dan mungkin juga ada bagian yang bisa jadi untuk buat ikan juga. Betul. Ini banyak ide yang berkembang nih dari sini. Mudah-mudahan nanti dukungan regulasi ya bisa juga membuat produk ini bisa jadi masif dipakai, bukan hanya di Sumut nanti di proyeknya Pak Khoir, tapi juga di proyek-proyek perumahan yang lain, dan juga mungkin di desa-desa yang membutuhkan produk seperti ini.
Oke, makasih banyak Pak Terima Ketum, kasih. Terima kasih banyak, Pak. Pak Mandi, Pak Satria, Pak Henry, ya Pak Abdul Khair. Terima kasih udah jauh-jauh datang dari Batam ya. Berpulang dari Malaysia juga ya. Pak Abdul Khair dari Sumut ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Terima kasih.